Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 311 cukup kejam. Yana terbaring di tanah. Dia sangat berharap dia pingsan dan tidak bisa merasakan sakit atau kekerasan yang dilakukan Henry. Dia merasa lebih menakutkan. Yana, sepertinya kamu menyerahkan hidupmu daripada kekayaanmu, kan? Suara Henry terdengar lagi. Menyerahkan hidup Anda daripada kekayaan Anda? Hati Yana penuh dengan kesedihan. Memang benar, uang sangat penting baginya, bahkan lebih penting daripada kehidupan. Tanpa uang, dia bukanlah apa-apa. Terlebih lagi, semakin kaya seseorang, semakin dia mengetahui pesona uang, dan semakin besar keinginannya untuk memiliki uang. 60 miliar yang diberikan kepada Henry barusan juga sangat meresahkan. Tapi itu sesuai aturan permainan judi. Kalau kalah bisa ditransfer ke rekening. Kalau ditanya dari atas, hanya bisa dikatakan menjadi manajemen yang buruk dan paling banyak kritik. Dan 60 miliar yang kita inginkan sekarang sepenuhnya masalah pribadi. Kalau diberikan, hanya bisa dipotong sendiri. Itu sangat menyakitkan. Oleh karena itu, sampai dia dipukuli seperti ini, dia tetap tidak mengiyakan. Henry sangat bingung ketika dia melihat perbedaan besar antara 60 miliar yana sebelumnya dan 60 miliar terakhir. Jadi dia terus mengajukan pertanyaan. Jika dia tidak dapat memberikan uang saat ini, Yana lebih memilih berlutut di hadapan Henry. Namun, melihat keganasan dan rasa tidak bisa dimaafkan di mata Henry, dia segera kehilangan kesabaran dan menjadi sedikit putus asa. Ayah, apa yang terjadi? Saat Yana sedang berjuang, Hongbo kebetulan kembali dari luar dengan 2 pengawalnya, dan dikejutkan oleh orang-orang di tanah di depannya. Melihat Henry berdiri di samping ayahnya yang dalam kondisi memprihatinkan, reaksi pertama Hongbo bukanlah melangkah maju untuk menyelamatkan ayahnya, melainkan berbalik dan melarikan diri. Berhenti, jika kamu mengambil 1 langkah lagi, aku akan membiarkanmu mati di sini. Suara Henry terdengar dari belakang Hongbo, dan tubuhnya langsung membeku di tempat, tidak bergerak. Henry menunduk untuk melihat ke arah Yana dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Apakah kamu memberikannya atau tidak? Jika kamu tidak memberikannya, jarumku akan masuk ke tubuh anakmu." Hei, benar. Anak nakal sepertimu mungkin juga aku tidak akan bisa melahirkan cucu yang baik. Henry memiliki rasa geli di matanya dan rasa jijik di wajahnya. Saya memiliki seorang putra yang rakus hidup dan takut mati, dan saya bertanya-tanya apakah saya memiliki ayah yang kejam seperti serigala. Yana dapat dengan jelas melihat proses masuknya Hongbo. Ketika dia melihat Hongbo melarikan diri, hatinya begitu dingin hingga dia hampir mengutuk kata pengkhianatan. Sekarang, dengan Henry memegang jarum perak di tangannya, putranya berdiri di sana dan menolak untuk bergerak, gemetar ketakutan. Meskipun dia membencinya karena tidak berkelahi dan tidak berbakti, dia masih takut dengan ancaman Henry. "Ini, aku akan memberikannya," Yana berkata dengan hampir seluruh energinya. Henry perlahan menarik kembali tangan yang memegang jarum perak, dan matanya ke arah Yana menjadi lebih lembut. Yana berjuang untuk bangkit dari tanah, bahkan tidak memiliki keberanian untuk menatap mata Henry, dan langsung menulis cek tersebut. Henry membandingkan nomor rekening pada kedua cek tersebut,
dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia tidak bertanya, tetapi dia sudah mengerti. Dia diam-diam bahagia. Hati Yana hancur saat melihat wajah bangga Henry. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan akhirnya mengumpulkan semua uang melalui berbagai cara dan metode, terselubung sedih dan marah hanya dengan memikirkannya. Henry mengambil cek itu, memandang Yana, dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah uang yang Anda simpan secara pribadi. Jika Anda tidak ingin orang lain mengetahuinya, saya yakin Anda tahu apa yang harus dilakukan." Dia melihat pengawal di tanah. Yana memutar matanya, menatap Rico dan mengangguk. Rico datang ke pintu, mengusir semua penjudi, dan menutup pintu. Ketika dia kembali, dia sudah memegang pisau tajam di tangannya. Dia berjalan ke arah pengawal yang ditundukkan oleh Henry, mengangkat tangannya, dan tanpa ragu mengayunkannya ke bawah. Saat pengawal di tanah mengayunkan pisaunya ke bawah, dia secara naluriah mengeluarkan raungan keras. Jeritan menyedihkan itu mengejutkan setiap pengawal lainnya. Saat Rico bergerak, satu persatu pengawal itu dipotong lehernya dan mati ketakutan. Ketika Rico berhenti bergerak, bilahnya masih mengeluarkan darah, tetapi darah sudah mengalir seperti sungai. Udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat, dan matanya penuh haus darah. Wajah Yana berlumuran darah, tapi dia tidak memiliki simpati atau keengganan sama sekali. Hongbo sudah sangat ketakutan hingga celananya basah kuyup. Dua pengawal lainnya berdiri di sana, tidak berani bergerak atau melihat ke belakang. Oke, bagus sekali. Setelah Henry selesai berbicara, dia mematikan rekaman video di ponselnya, menggoyangkan ponselnya ke arah Yana dan berkata, "Saya akan terus menghasilkan uang mulai sekarang. Saya akan datang untuk memanen secara teratur." Tubuh Yana terguncang, dan kemudian dia hampir kehabisan napas. Masih datang lagi, dia benar-benar ingin berlutut di depan Henry dan memohon padanya untuk tidak datang. Namun, memikirkan video ponsel di tangan Henry, dia tiba-tiba kehilangan kesabaran. Saat Fuji kembali nanti, suruh dia menemukanku. Aku ingin menyelesaikan masalah dengannya. Setelah Henry selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Yana melihat ke belakang Henry. Dia bingung. Henry akan mati dengan satu pukulan, atau dia akan menyanderanya. Jika dia tidak dapat menghasilkan uang untuk organisasi, nasib yang menunggunya adalah kematian. Memikirkan hal ini, cahaya dingin muncul di matanya, dan dia sudah punya solusinya. Henry tidak menyangka Yana akan begitu kejam, dan dia tidak tahu bahwa video tadi membangkitkan keinginan kuat Yana untuk membalas dendam. Namun, mengingat besarnya kekayaan yang ia kuasai, semuanya tampak masuk akal. Bagaimanapun, itu adalah posisi yang diidam-idamkan. Malam ini, ketika dia pertama kali datang ke sini, dia awalnya ingin melampiaskan amarahnya, tetapi ketika dia melihat partisipasi penjudi, dia berubah pikiran. Dengan kendali Bang Tianyi, dia tidak perlu khawatir tentang uang. 200 miliar kedengarannya banyak. Bang Tianyi memberikannya 120 miliar, dan saya tiba-tiba merasa santai. Adapun 80 miliar sisanya, itu sudah. Dengan percaya diri, Henry merasa lebih cantik di hatinya. Dia pulang ke rumah, mengganti pakaiannya, lalu pergi ke hotel dan bertemu Gunawan Suroso. Ketika dia keluar, keduanya sangat bersemangat.
Dia pergi ke rumah Cahya dan melakukan percakapan mendalam dengan Cahya dan ayahnya. Ketika dia pergi, wajah Cahya dan putranya dipenuhi dengan kegembiraan. Bukankah itu menghasilkan uang? Bukankah itu 200 miliar? Prinsip 20 karakter dari rencana 100 miliar. Entry langsung. Pengepungan strategis. Pengepungan tetapi bukan pemusnahan. Keterikatan ekonomi dan ekspansi akhir telah selesai pada tahap masuk langsung. Sebuah drama besar perlahan-lahan terjadi pada mereka. Adapun Shen Zongfeng, anggota keluarga Shen, dia baru saja menerima pemberitahuan untuk sepenuhnya memasuki perusahaan farmasi, dan targetnya adalah bekerja sama dengan rencana 100 miliar Gunawan Suroso. Ketika Shen Zongfeng memikirkan rencana 100 miliar, dia langsung sangat gembira dan matanya penuh kebanggaan. Tirai perhitungan dan perhitungan balik perlahan terbuka. Bab 312, 3 hal yang harus dilakukan saat pejabat baru menjabat. Itu adalah hari yang baru, matahari bersinar terang, dan ketika Henry bangun, dia merasakan perasaan relaksasi yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Setelah diracuni, berbagai hal terjadi satu demi satu, dan tubuh menjadi sangat lelah. Setelah istirahat malam tadi malam, kecuali tenaga, semuanya akhirnya kembali normal. Memikirkan perjalanan baru hari ini, sudut mulutnya melengkung, dan wajah-wajah yang familiar muncul di benaknya. Pada pukul 8.30 pagi, ketika mobil Henry baru saja tiba di pintu masuk grup Kili, Wang Erlang sudah berdiri di depan pintu dengan penjaga keamanan menyambutnya. Sekarang, dia adalah kapten keamanan grup Kili, dan Sudirman pergi ke Mariam Feng Jewelry Plaza untuk menjadi kapten keamanan, yang diatur oleh Mariam. Grup Kili sebagian besar bersifat internal. Meskipun ada banyak karyawan wanita dan Wang Erlang biasanya berperilaku sangat tidak senonoh, tetapi dia berurusan dengan orang-orangnya sendiri dan semua orang dapat mentolerirnya merasa jijik dan lari. Halo, Henry, di bawah kepemimpinan Wang Erlang, lebih dari selusin penjaga keamanan berbaris, bertepuk tangan dan menyambut dengan momentum yang besar. Henry tersenyum dan mengangguk, bekerja keras dan saya akan memberi Anda bonus gaji di akhir bulan. Penjaga keamanan langsung sangat gembira. Mereka termasuk di antara kelompok orang-orang Henry yang telah tersingkir dari pelatihan secara diam-diam dalam kegelapan. Instruktur kelas 1 5 juta per bulan, pengawal kelas 2 5 juta per tahun, dan penjaga keamanan kelas 3 100.000 per tahun. Harga aslinya 50.000, tetapi Henry menggandakannya. Meskipun setiap orang ingin mendapatkan 5 juta sebulan, bagaimanapun, setiap orang memiliki bakat yang berbeda. Dengan bantuan Henry, mereka masih belum mencapai terobosan. Mereka hanya dapat menerima kenyataan dan mulai bekerja sebagai penjaga keamanan. Sekarang, mereka semakin bersemangat mendengar bahwa Henry akan memberikan gaji bonus kepada semua orang di akhir bulan. Mereka sekarang menghormati dan mengagumi Henry dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Saat Henry masuk ke lobi perusahaan, resepsionis Lili dengan cepat berlari ke depan dan berteriak, "Asisten Hen, oh, selamat pagi, Direktur Henry." Setelah mengatakan itu, dia segera membungkuk. Saya tidak tahu apakah dia gugup atau karena dia mengenakan pakaian yang terlalu terbuka. Dia membungkuk dan garis karirnya terlihat jelas.
matanya ketika dia melihat ke arah Henry bahkan lebih menawan. Henry tersenyum tipis dan berkata, "Kamu bisa memanggilku apapun yang kamu mau. Itu hanya sebuah gelar." Lily menatap punggung Henry, merasa gembira di dalam hatinya, tapi dia masih merasa sedikit menyesal. Mengapa dia tidak bisa melihat lebih dekat? Ini adalah sesuatu yang telah saya uji berkali-kali di depan cermin dan saya persiapkan khusus untuknya. Henry yang dulunya adalah pangeran menawan di hati karyawan Kili Group, kini menjadi idola di mata karyawan Kili Group. Sekelompok cantik berubah di tangannya dan uangnya semakin banyak. Sungguh ajaib. Dengan pria seperti itu, wanita mana yang tidak bisa tergila-gila? Meskipun semua orang tahu bahwa Henry melamar Mariam di Hotel Hyatt Regency, mereka tetap tidak bisa menghentikan dorongan semua orang untuk menunjukkan cinta mereka kepada Henry dengan gila-gilaan. Lily ingat bahwa dia pernah berakting dengan Henry di masa lalu dan secara khusus merusak klinik pengobatan tradisional Jawa Wang, jadi dia ingin dekat dengan publik. Saya hanya tidak menyangka mengapa Henry begitu dingin. Henry naik ke atas dan langsung pergi ke ruang konferensi bahkan tanpa memasuki kantor. Ini adalah pertemuan yang dia minta untuk diinformasikan dan diatur oleh Sela kemarin. Begitu pintu ruang konferensi dibuka, tepuk tangan meriah terdengar di dalam. Banyak dari mereka menyambut dari hati, menyambut kembalinya kemenangan sang pahlawan di dalam hatinya. Selama sekitar 10 hari di bawah manajemen Wang Guoqing, terjadi masalah dengan obat-obatan perusahaan, dan posisi personel seperti roller coaster, naik dan turun dengan perubahan yang tidak normal. Mariam kembali selama beberapa hari, tetapi pergi sebelum pekerjaannya selesai dan menyerahkannya kepada Henry. Meski semua orang tahu bahwa ia tidak memiliki pengalaman manajemen, tidak ada yang berani meremehkan keberadaannya. "Aduh, jangan terlalu antusias. Aku sudah dewasa dan aku malu padamu," kata Henry sambil tersenyum sambil berjalan menuju tempatnya. Haha, tawa seperti lonceng perak terdengar di ruang konferensi. Meskipun Henry sudah menjadi ketua, dia masih tetap lucu seperti ketika dia menjadi asisten di masa lalu. "Aku hanya ingin tahu apakah dia suka menjemput gadis seperti dulu." Hal ini membuat ekspresi beberapa pegawai wanita di ruang konferensi semakin antusias dan penuh harap. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Saya malu karena pejabat baru sangat humoris setelah menjabat. Setelah Henry selesai berbicara, matanya tertuju pada wajah Lina, Lilis, Jia Fei dan lainnya. Mata semua orang secara alami mengikuti pandangan Henry. Ketika mereka melihat orang-orang yang dipromosikan oleh Wang Guoqing, banyak orang sudah mulai membuat pernyataan tentang nasib mereka. Bagi mereka sendiri, semuanya tergantung pada kesemutan, terutama Lina dan Lilis. Selama masa jabatan Wang Guoqing sebagai ketua, mereka dengan ketat mengikuti persyaratan Henry dan melaporkan kepadanya hampir semua hal tentang situasi perusahaan. Adapun Jia Fei dan yang lainnya, mereka sudah sangat terpukul, mengetahui bahwa Henry pasti akan menjadi orang pertama yang mengambil tindakan terhadap mereka. "Jangan terlalu serius semuanya. Kedua mataku bukanlah 3 pisau. Mengapa kalian begitu gugup?" Henry merasa suasananya tidak normal dan bercanda sambil tersenyum. Kata-kata Henry sangat santai, tetapi orang-orang di ruangan itu bahkan lebih gugup. Mereka semua tahu bahwa Henry cemburu pada kejahatan,
dan dia sering bermain-main dengan Wang Guoqing dan putranya. Mereka tahu siapa yang melakukannya. Keheningan, tepuk tangan dan tawa yang baru saja memasuki tempat kejadian pun hilang, digantikan oleh keheningan. Henry diam-diam merasa senang saat melihat reaksi semua orang. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah menurutmu kamu harus dipromosikan? Lamarlah padaku. Jika ada yang ingin mengundurkan diri, Anda bisa menyampaikannya kepada saya." Namun hal ini telah ditekan secara ekstrim. Sepertinya semua orang pemalu, jadi saya akan datang langsung. Setelah Henry selesai berbicara, dia tersenyum dan menatap wajah setiap wanita yang hadir. Dia melihat dengan hati-hati dan tersenyum secara alami, tetapi tanpa sedikit pun keinginan. Sebulan yang lalu, Henry pasti mempunyai pikiran buruk lainnya ketika melihat wanita-wanita ini. Sebulan kemudian, setelah mengalami pasang surut, hatinya menjadi lebih tenang. "Lina, apakah kamu puas dengan posisimu sebagai manajer penjualan?" Henry menatap Lina dan kemudian melirik Guo Wanner. Guo Wanner kembali ke Kili Group dan belum memiliki pengaturan pekerjaan, dan posisi manajer penjualan Lina sama persis dengan posisinya sebelumnya. Hati Lina tenggelam, dan hati Guo Wan dipenuhi dengan kegembiraan. "Ikuti pengaturan ketua." Lina menunduk dan berkata. Dia masih memikirkan janji awal Henry, dan hari ini dia adalah orang pertama yang menjalani operasi, yang membuatnya gugup, sedih, dan bahkan menyalahkan Henry. Henry terus menatap Lina, mengamati perubahan psikologisnya, sementara mata orang lain selalu menatap ke arah Lina secara tidak sengaja, yang membuat Lina merasa seperti ada cahaya di punggungnya. "Karena kamu mendengarkan pengaturanku, kamu dapat terus menjadi manajer penjualan," Henry tiba-tiba mengumumkan secara resmi ketika semua orang sedang menebak-nebak. Bersambung.